Selamat pagi untuk anak-anak Isaac. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali lewat video ini untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita memulai dengan doa. Oleh sebab itu, teacher akan pimpin dalam doa dan silakan kalian berdoa masing-masing di rumah ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa belajar kembali meskipun lewat video ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin supaya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini, kiranya Tuhan yang memulihkan, Engkau yang menolong, supaya bangsa kami cepat kembali seperti semula Tuhan, dan wabah virus corona ini semakin Tuhan hapuskan di bangsa kami dan juga di negara-negara lain. Tolong Tuhan secara khusus untuk anak-anak-Mu yang belajar di rumah, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan bagi mereka. Kami akan memulai pembelajaran ini, biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk pada pembelajaran 11, yaitu hubungan sinergis, ya, hubungan sinergis keluarga Kristen, sekolah dan gereja. Ya, hubungan sinergis keluarga Kristen, sekolah dan gereja, yaitu di dalam pelajaran 11. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari hubungan sinergis keluarga Kristen, sekolah dan gereja, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan daripada pembelajaran ini. Ya, oleh sebab itu tujuan daripada pembelajaran ini sangat memberikan pengaruh kepada kita untuk termotivasi belajar dan mencari sebenarnya apa yang akan kita inginkan atau yang kita pelajari, yang ingin kita capai di dalam pembelajaran ini. Maka dengan itu tujuan daripada pembelajaran adalah siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan hubungan sinergis keluarga Kristen, sekolah, dan gereja dalam melaksanakan pendidikan modern. Jadi kalian bisa memahami, dan bukan hanya sekedar memahami, tetapi kalian mampu menjelaskan hubungan sinergis tentang hubungan sinergis antara keluarga Kristen, sekolah, dan gereja. Secara khusus di dalam melaksanakan pendidikan di zaman sekarang ini, ya, kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menghargai peranan keluarga, sekolah, dan gereja dalam melaksanakan pendidikan. Jadi ketika kalian bisa memahami, ketika kalian bisa menjelaskan, maka tidak hanya sebatas itu. Ya, kalau kalian hanya bisa memahami, tetapi bisa menjelaskan, namun tidak menghargai, tidak mencintai apa yang menjadi peranan keluarga, sekolah, dan gereja, itu juga sama saja sia-sia. Teori tanpa praktek itu tidak ada gunanya. Ya, jadi melalui pembelajaran ini kalian bisa menghargai, ya. Oleh sebab itu setelah kita mengenal tujuan daripada pembelajaran ini, maka mendorong kita untuk belajar lebih giat lagi dan mencari, ya, sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, teman-teman, Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa ada 3 lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini disebut sebagai tripusat pendidikan. Ya, tripusat pendidikan tersebut, ya,
tripusat pendidikan tersebut adalah keluarga, ya, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda. Nah, ketika hal ini tentunya kita harus tahu fungsinya di dalam pendidikan terhadap kita apa. Maka kita melihat yang pertama, ya, yang pertama adalah keluarga. Apa fungsi keluarga dalam melaksanakan pendidikan? Tentunya kita sudah tahu bahwa keluarga adalah komunitas utama dalam pendidikan, ya, atau lembaga utama yang pertama, ya, dalam memberikan pendidikan kepada kita. Maka fungsinya adalah yang pertama adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. Nah, teman-teman, kenapa keluarga, ya, berfungsi sebagai tempat pengalaman pertama kita? Ya, karena pada saat kita lahir, ya, sejak kita lahir, maksudnya sejak kita lahir di dunia ini, kita lahir di dalam keluarga, betul ya? Kita lahir di dalam keluarga dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan secara langsung, ya, secara langsung tanpa diajarin oleh orang tua. Misalkan ketika kamu masih kecil, ya, ketika kamu masih kecil, kamu diajarin bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu makan, memegang sendok saja belum bisa. Nah, orang tua mengajarin kita. Demikian juga di dalam hal-hal yang lain. Misalkan dalam etika, moralitas, sosial, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya supaya lebih baik, ya, melalui keluarga. Kita belajar. Di sanalah awalnya, disitulah kita pertama sekali mengenal sesuatu, ya, itu. Makanya pembelajaran itu disebut sebagai pengalaman. Nah, itulah sebabnya keluarga disebut sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, fungsi keluarga adalah menjamin kehidupan emosional anak. Di dalam keluarga, dari kecil kita dididik oleh orang tua. Ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, pada saat misalkan kita marah-marah sama ini emosi negatif, ya, kita pelajari di di kelas 1, ya. Marah-marah misalkan, orang tua menegur kita, "Hei, kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begitu." Dalam hal emosi positif misalkan, ketika terlalu bergairah kita mencari sesuatu, melakukan sesuatu, sampai-sampai kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan barang-barang, benda-benda, karena kita ingin berkarya ini, ingin berkarya sekali, dan akhirnya barang-barang yang seharusnya kita tidak boleh pegang, misalkan api, misalkan pisau, ya, kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak, memberikan dampak positif bagi kita atau tidak. Memang niat kita adalah untuk berkarya. Kadang-kadang kalau saya teacher melihat anak teacher di rumah, ya, dia memang sedang bermain, mengerjakan sesuatu, dia senang, tetapi ada benda-benda tertentu yang dia tidak tahu bahwa itu membahayakan dia. Nah, misalkan seperti itu. Sama juga misalkan ketika mengambil air minum, misalkan mengambil air minum, ya, kita tidak tahu dia mengambil air panas misalkan. Kita taruh di meja, diambil air panas, ya, kena badannya dan akhirnya terbakar, misalkan seperti itu. Memang niatnya baik. Nah, demikian juga dalam hal-hal yang lain. Keluarga mengatur atau mendidik kita, membentuk emosi kita, baik emosi positif maupun emosi negatif. Supaya apa? Supaya kita jauh lebih baik ke depan. Nah, itu namanya keluarga. Itu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dasar pendidikan sosial. Tadi teacher sudah singgung. Di mana di dalam keluarga kita belajar bersosial. Yang pertama sekali di keluarga, ya, bagaimana kita belajar bersosial, ya, melalui orang tua kita, melalui abang kalau kita punya abang, kakak,
kalau kita punya kakak, adik, kalau kita punya adik. Di situ, di keluarga itu. Maka di sini teacher juga mengingatkan kembali, pernah teacher sampaikan, anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam keluarga yang di mana anak itu hanya sendirian, hanya seorang anak di situ. Artinya anak tunggal lah istilahnya. Dengan anak yang dibesarkan dengan keluarga yang mempunyai saudara atau memiliki anak banyak, ya, maka itu berbeda. Cara bersosialnya itu berbeda. Karena kenapa? Secara psikologi, anak yang dibesarkan di keluarga yang punya saudara, yang punya teman, ya, sosialnya lebih lebih baik karena cara berbicaranya, cara kedekatannya, dan relasinya dengan orang lain itu jauh lebih baik ya daripada, bukan berarti tidak baik juga, bukan. Tetapi barangkali ada yang anak tunggal yang sedang belajar ini, ada anak tunggal tidak juga. Tetapi kebanyakan secara umum memang begitu, ya. Tapi bukan berarti anak tunggal tidak bisa bersosialisasi dengan baik, bukan, tidak begitu juga. Tetapi kebanyakan umumnya anak tunggal ya dengan anak yang banyak anak ini sosialnya lebih baik. Teacher juga pernah kasih contoh anak yang tinggal di tempat pemukiman warga yang banyak dengan anak yang tinggal dengan orang tuanya tetapi tidak di pemukiman warga atau di lingkungan orang banyak misalkan. Itu berbeda juga ya. Jadi kenapa berbeda? Karena memang orang yang ada di sekitarnya itu hanya gitu-gitu aja dan perkembangannya juga tidak terlalu cepat karena kenapa? Tidak ada ekspresi ya, ekspresi kalau boleh dikatakan kurang mengekspresikan kemampuan dan segala macamnya. Karena kenapa? Hanya belajar sendiri, apalagi kalau orang tua sibuk dan segala macam. Nah, itu keluarga. Nah, keluarga memberikan dasar pendidikan sosial, mengajarkan kita bagaimana kita bersosial dengan orang lain, mengajarkan kita bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Tidak ada seorang pun yang lahir tiba-tiba sekolah, nggak begitu. Tiba-tiba lahir langsung ke gereja, enggak. Kita dididik dulu dari sekolah, dari rumah, ya. Dari rumah kita belajar dan sebagainya. Kemudian keluarga adalah meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi anak-anak. Kita tahu baik dalam moralitas, etika, spiritual, ya orang tua selalu mendidik kita terlebih dahulu, mengajarkan kita. Misalkan pada saat makan kita disuruh, kamu doa dulu ya baru makan. Misalkan pada saat tidur, kamu doa dulu baru tidur. Misalkan seperti hal spiritual dan kita diajarkan untuk beribadah dan segala macam. Nah, ketika kita marah-marah nggak jelas, ya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar, ya berlaku tidak baik sama orang lain. Nah, orang tua menegur kita. Itulah dasar-dasar pendidikan bagi kita. Kemudian hal lain dalam akademik, orang tua mengajarkan kita, ya pada saat kita mulai kecil, ya pada saat kecil sebelum kita sekolah pun kita diajarkan ini benda apa, ini huruf apa misalnya A, B, C dan segala macam. Ini bacanya seperti ini namanya ini namanya itu dan segala macam. Itu dari keluarga kita mendapatkan itu semua. Kemudian meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Tadi teacher sampaikan melalui ibadah keluarga ya dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Fungsi sekolah ya kita harus tahu dulu fungsi-fungsinya adalah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Nah, perhatikan di sini fungsi sekolah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah membantu. Ya, membantu, kalau membantu itu berarti kerjasama ya, ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Jadi sekolah ini tidak berarti tidak berarti keluarga atau orang tua ketika menyekolahkan anaknya maka dilepas begitu saja. Terserah kamu lah, dididik kamu di sekolah seperti apa ya terserah. Enggak begitu.
Karena kenapa? Ingat bahwa membantu orang tua. Membantu bukan berarti juga pembantu, bukan. Tetapi membantu dalam arti bahwa sama-sama memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Nah, sebenarnya disinilah fungsi sekolah sebetulnya. Kenapa sekolah sangat berperan penting? Karena kalau kita melihat bahwa sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka keluarga juga harus melihat bahwa sekolah itu berperan penting di dalam kehidupan anak. Dan anak pun, kalian pun melihat bahwa itu sekolah itu sangat berperan penting di dalam pertumbuhan kalian. Ya, menanamkan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti. Ya, tidak asal-asalan. Sekolah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan kalian. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat. Sekolah kita dididik, bagaimana kita juga ketika kita belajar sesuatu, apa yang kita bisa berikan di masyarakat, apa yang bisa kita lakukan di masyarakat. Pernah teacher tantang kalian bahwa ketika nanti kalian tamat SMA, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian terapkan di masyarakat sebagai kontributif kalian terhadap masyarakat. Sehingga ketika kamu misalkan tamat SMA, dalam taraf kehidupanmu sebagai anak SMA, tamat SMA, apa yang bisa kamu lakukan di masyarakat? Apa yang bisa kamu pakai dan apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat ketika kamu sudah tamat SMA misalkan? Atau nanti kamu sarjana dan segala macam. Apa yang bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan dan bisa kamu berikan? Nah, kita harus berpikir hal itu. Jangan sampai kita belajar, kita capek belajar, mati-matian mencari ilmu, tetapi tidak ada manfaatnya hanya bagi diri kita sendiri. Ingat bahwa orang Kristen dituntut untuk harus menjadi berkat. Nah, demikian juga pada saat kita belajar pun, kita dituntut untuk menjadi berkat. Ketika kamu belajar, ketika kamu mengerti sesuatu, apa yang bisa kamu berikan? Terhadap siapa kamu berikan? Ya, disitulah maka tujuan daripada kita belajar dalam konsep kekristenan bukan hanya supaya kita sukses, tidak. Tetapi kenapa kita harus belajar? Kenapa harus kita mengecap pendidikan? Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Kita bisa memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Ya, itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa supaya saya sukses, tidak. Karena dengan cara itu maka kita bisa memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Ya. Kemudian melatih anak-anak memperoleh keahlian-keahlian. Di sekolah kalian dididik, dilatih bagaimana cara mengerjakan ini, bagaimana cara melakukan ini dan segala macamnya. Maka dengan itu sekolah itu sangat penting di dalam kehidupan kalian, melatih para siswa untuk memperoleh keahlian kalian. Ya, memang kita mungkin berkata, tanpa sekolah pun kita bisa mengerjakan sesuatu. Betul, secara praktik. Tetapi teorinya dan prakteknya pun di sekolah juga kita lebih matang lagi. Jangan berpikir bahwa saya bisa mencari uang kok tanpa sekolah. Tidak begitu. Sekolah bisa lebih memberikan yang lebih kepada kita. Ketika kita belajar di sekolah, kita mendapatkan ilmu yang lebih. Ya, begitu. Kemudian, yang keempat adalah memberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan moral. Nah, kita di sekolah tidak hanya belajar ilmu matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan segala macamnya, bahasa Indonesia. Tidak. Tetapi kita belajar hal-hal yang bersifat etika, keagamaan, estetika. Kita dididik. Karena kenapa? Kita ketika sekolah bukan hanya ilmu kita, bahkan kalau boleh saya katakan, ketika kita terjun di masyarakat, tidak hanya berapa persen saja yang bisa kita pakai ilmu seperti matematika, ilmu-ilmu bukan berarti tidak penting, bukan. Tetapi yang
terlihat secara langsung. Yang paling penting yang terlihat secara langsung dalam kehidupan kita adalah etika, masalah keagamaan, estetika, dan segala macam. Jadi teman-teman, jangan juga mengabaikan pelajaran-pelajaran yang lain, tidak. Atau sebaliknya, kamu mengabaikan etika, keagamaan, estetika, dan segala macam. Mementingkan pelajaran umum sajalah, matematika lah, supaya saya bisa menghitung untung saya nanti dan segala macam. Enggak begitu. Tetapi sama-sama. Karena kenapa? Ketika kamu terjun di masyarakat, yang paling penting adalah tidak pernah ditanya berapa nilai matematikamu, tetapi yang ditanya bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Yang dilihat orang maksudnya ya, bagaimana cara ngomong, bagaimana etikamu terhadap orang lain. Itu yang penting. Ya jangan, makanya dengan itu jangan mengabaikan ya hal seperti ini. Nah, kita bersyukur sekolah kita mementingkan hal ini, ya, mementingkan hal ini. Kita bersyukur sekolah kita setiap hari kita disuruh baca Alkitab, kita disuruh beribadah dan segala macam. Itu bersyukur. Belum tentu sekolah-sekolah lain melakukan hal demikian. Dan sekolah Kristen Basic kita harus angkat jempol bahwa dalam pendidikan karakter, pendidikan keagamaan itu sangat kental sekali. Kita bersyukur dengan itu. Dan kalian bersyukur sebagai siswa, kalian bisa bersekolah di sana. Karena kenapa? Bagaimanapun juga kalian mendapatkan hal-hal yang baru dan memberikan wawasan bagi kalian, dan bukan hanya itu, mengarahkan kalian untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang penting. Tidak ilmu matematika, ya, bukan hanya itu maksudnya ya, tidak, tetapi apa yang bisa kita terapkan di masyarakat. Kita bersyukur di sekolah basic kita diajarkan seperti itu. Bukan berarti juga sekolah lain tidak ya, tetapi kalau saya lihat sekolah basic menekankan sekali masalah spiritual dan moralitas karakter ya. Kemudian memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sekolah mendidik kita memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat. Ya. Kemudian peran organisasi pemuda dalam kehidupan kita, dalam pendidikan, ya, lingkungan pemuda, apa fungsinya? Yang pertama adalah berkembang kesadaran sosial melalui organisasi pemuda. Menurut Ki Hajar Dewantara, di situ kita berkembang kesadaran sosial. Karena kenapa? Kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda sikap dengan kita, berbeda karakter dengan kita, dan berbeda budaya dengan kita. Nah, di sana kita bisa belajar. Jadi, teman-teman, memang baik sekali kita bergaul dengan teman-teman kita, apa istilahnya, sebaya dengan kita, dalam organisasi-organisasi yang sebaya dengan kita, organisasi pemuda, itu sangat baik sekali. Tetapi ingat juga bahwa seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Artinya bahwa jangan sembarangan juga ada organisasi-organisasi tertentu yang dalam tanda kutip ya, justru mengarahkan kita kepada hal yang baik, seperti yang tidak baik, seperti misalkan geng motor, ya, buat organisasi-organisasi yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang seharusnya kita tidak wajar melakukan itu. Nah, kita harus memilih-milih organisasi yang mana yang membuat hidup kita baik, yang membuat kita bisa menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apa organisasi apa? Kalau organisasi sembarangan ya percuma, ya. Itu memang organisasi berkembang, ya, mengembangkan kesadaran sosial kita bahwa itu merupakan hal yang penting. Kedua adalah memiliki keahlian-keahlian dalam pergaulan dengan sesama. Betul, karena melalui organisasi kita dididik di sana secara tidak langsung ya, bagaimana cara ngomong, etika ya, bagaimana cara melakukan sesuatu, dan banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita pelajari di sana. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sikap yang tepat dalam membina hubungan dengan sesama. Sikap yang tepat, ya, memiliki sikap yang tepat dalam membina hubungan dengan sesama. Artinya bahwa kita tidak sembarangan melakukan sesuatu, ya. Kita tidak sembarangan
bersikap terhadap siapapun, ya. Karena kenapa? Melalui organisasi pemuda kita dididik di sana. Melalui kumpulan-kumpulan kita, pergaulan kita dengan sesama kita, kita dibina di sana. Maka jangan menjadi pemuda yang individualis. Di zaman sekarang banyak pemuda yang individualis. Kenapa hal demikian bisa katakan? Kalau kita melihat di zaman sekarang, orang lebih mementingkan menyendiri daripada bersama dengan orang lain. Buktinya saja, misalkan ketika kita bersama-sama dengan seseorang pemuda misalkan, mereka malah lebih memilih main game sendiri, atau misalkan bersama-sama di situ lebih memilih mengasingkan diri sendiri, yang lain ngobrol bersama-sama. Ada saja anak-anak yang mengasingkan diri sendiri, dia tidak mau bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Jangan menjadi pemuda yang seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan pendidikan ada dua unsur utama, yaitu siswa dan pendidik, ya. Siswa dan pendidik. Apa siswa? Ya. Siswa adalah seorang atau sekelompok sebagai pencari penerima pelajaran yang dibutuhkan. Ya, kalian ini adalah sekelompok atau seorang yang sedang mencari ilmu yang kalian butuhkan. Kenapa kalian belajar? Ya karena memang ingin mengetahui sesuatu. Ada keingintahuan kalian supaya kalian bisa memahami dan mengerti sesuatu, ya. Kemudian individu yang memiliki potensi untuk berkembang, yang berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang memiliki potensi dan berkembang, ya, yang berusaha untuk mencari ilmu-ilmu dengan cara-cara yang kalian pelajari melalui para guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Maka pendidik adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang atau siswa, yakni dari segi pertumbuhan jasmani, pengetahuan dan keterampilan. Jadi seorang guru, kami ini adalah orang-orang yang memiliki keterbebanan tanggung jawab yang besar untuk mendidik kalian, ya, mengarahkan kalian untuk bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara pengetahuan, bertumbuh secara keterampilan. Maka dengan itu jangan heran jika kalau setiap guru memberikan kalian tanggung jawab begini dan mengarahkan kalian begini, bahkan sampai-sampai menegur, bahkan marah sama kalian ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Karena kenapa? Memang itu tanggung jawab. Tetapi bukan berarti dalam hal ini juga guru sewenang-wenang, tidak begitu. Tetapi kita sama-sama. Guru punya tupoksi dan artinya guru punya tanggung jawab untuk mendidik kalian dalam hal tertentu, ya, dalam jalur tertentu. Tapi kalian juga harus mentaati seorang guru. Karena kenapa? Mereka memiliki peranan penting di dalam kehidupan kalian. Kemudian tenaga pengajar yaitu elemen yang terpenting yang ikut bertanggung jawab dalam proses pendewasaan peserta didik atau siswa. Guru ikut terlibat, tidak hanya orang tua kalian. Maka kalau boleh kita hitung-hitung sebetulnya, kalau pas waktunya mulai sekolah, kalian lebih banyak bersama dengan guru daripada bersama dengan orang tua. Coba pikirkan, kalau dari pagi, ya katakanlah 6:30 kalian berangkat dari rumah. Kalian baru pulang jam 4. Katakanlah jam 4 lewat kalian sampai di rumah. Selama pagi sampai sore itu kalian bersama-sama dengan guru, ya. Tetapi baru kalian pulang, katakanlah 4:30 kalian sudah bersama. Belum tentu orang tuamu pulang ke rumah karena kondisi kerja. Belum tentu sudah pulang maksudnya. Bayangkanlah kalau misalkan baru pulang jam 6 misalkan, berarti kamu baru ketemu sama orang tuamu jam 6 sore, ya, jam 6 sore. Nah, jam 6 sore, setelah jam 6 sore, mungkin kamu belajar selama 2 jam. Ya, katakanlah 1 jam, jam 6 sampai jam 7,
kalian santai-santai. Jam 7 sampai jam 9 kamu belajar. Jam 10 kamu sudah tidur. Maka kamu tidak lagi ada sosialisasi atau komunikasi dengan orang tua. Baru bangun pagi besok jam 5, ya saat teduh atau berdoa bersama. Ya paling 1 jam, 2 jam. Cuman itu. Jadi komunikasimu kepada orang tua hanya selama taruh 3 sampai 4 jam sehari dalam sehari. Sementara guru dari jam 7 sampai jam 4. Nah, bukan berarti hal ini membuat kalian juga tidak mencintai orang tua kalian, tidak. Yang teacher ingin sampaikan di sini bahwa betapa tanggung jawab guru di dalam hal itu. Maka jangan menyia-nyiakan, ya jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika kalian bersama guru di sekolah, kalian harus belajar serius dan jangan mengabaikan meremehkan guru. Karena sama seperti orang tua kalian mendidik kalian, memperlengkapi kebutuhan kalian. Guru juga memperlengkapi kebutuhan kalian, mendidik kalian. Kebutuhan apa? Bukan kebutuhan materi, bukan uang, tetapi memperlengkapi kebutuhan kalian apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan akademis kalian. Ya, itu penting. Kalau kita tidak sekolah, mana kita bisa mengerti itu semua, ya. Jadi jangan menyia-nyiakan. Makanya saya heran kalau ada anak-anak yang melawan guru, bahkan sampai memukul guru di sekolah-sekolah lain. Itu sangat menyedihkan sekali. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Hormatilah guru. Kemudian relasi antara sekolah dan keluarga. Ini yang penting harus kita ketahui. Relasi adalah sekolah merupakan pendidikan formal yang harus membangun bahkan melibatkan orang tua untuk merencanakan dan mengevaluasi proses pendidikan yang sudah dan sedang berlangsung. Jadi sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan formal. Jadi sekolah merupakan tempat di mana kalian dididik dan punya aturan-aturan di sana sebagai lembaga pendidikan formal. Makanya jangan heran kalau pengumuman dikasih tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Kamu coba silakan pilih. Kamu lebih terbentuk di mana? Misalkan sekolah yang bebas atau sekolah yang tidak bebas yang punya aturan. Kalau kamu disuruh memilih yang tidak punya aturan atau yang punya aturan. Tentunya yang punya aturan. Kita sebagai orang yang yang normal, ya kita memilih yang punya aturan. Justru kalau tidak punya aturan, ya sembarangan. Keluar masuk, tidak masalah. Pakai baju seragam atau tidak, itu tidak masalah, suka-suka kita. Tidak punya aturan. Belajar, tidak belajar, ya sembarangan, terserah. Mau mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas, ya terserah. Akhirnya apa? Kita seolah-olah bukan sekolah lagi. Tidak mempunyai didikan. Tetapi hanya berhura-hura, hanya menyenangkan kehidupan kita saja. Mending nggak usah sekolah. Maka dengan sekolah kita dididik di sana. Nah, sekolah mengevaluasi bagaimana perkembangan kalian, bagaimana pencapaian kalian dalam bidang tertentu. Itulah tugas sekolah. Itulah guru selalu memberikan ujian, ya, misalkan memberikan ujian dan memberikan hasil daripada pencapaian kalian itu. Itulah gunanya. Kemudian keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama yang harus mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Misalnya kegiatan seminar bersama, aksi sosial, aksi cinta lingkungan, ataupun pergelaran seni dan budaya dan sebagainya. Jadi sekolah, keluarga, ya itu yang tugasnya, memberikan dukungan terhadap sekolah. Karena sekolah juga bertanggung jawab mendidik kalian, siswa, dan keluarga juga tidak hanya, tadi dari awal teacher sampai tidak hanya melepaskan kalian, tetapi mereka juga punya tanggung jawab, orang tua, keluarga, punya tanggung jawab untuk menilai, mengevaluasi, memberikan masukan terhadap berjalannya pendidikan. Maka sekolah dan keluarga harus membangun komunikasi dua arah yang sehat, harus menjalin kerjasama yang baik, harus ada keterbukaan yang saling mendorong dan memperlengkapi demi kelancaran jalannya pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi jangan saling cuek, tidak, harus saling mendukung, ya. Kemudian keluarga dan sekolah merupakan dua lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi pendidikan, ya.
dua-duanya. Kemudian keluarga dan sekolah harus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik agar tujuan pendidikan dapat terwujud. Kalau orang tua cuek, ya keluarga cuek, menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, ya sekolah eh, yang melaksanakan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia eh, mau. Ya, tidak begitu juga. Artinya memberikan masukan kalau ada hal tertentu ya, ya kalau semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ada sekolah tertentu yang misalkan tidak sesuai dengan standar, ya, tidak eh, sesuai dengan yang diharapkan misalkan. Ya boleh orang tua keluarga memberikan masukan, tapi bukan memonjokin, bukan, atau menyalahkan, tidak, tetapi memberikan masukan dalam pengertian supaya kegiatan pendidikan itu berjalan dengan baik dan bermanfaat begitu. Kemudian siswa sebagai pribadi yang memperoleh dan melaksanakan pendidikan hendaklah mendukung dan berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang harmonis antara keluarga dan sekolah. Jadi jangan mengadu domba. Ada siswa itu mengadu domba, sedikit-sedikit lapor orang tua dan sudah lapor tapi tidak jelas laporannya. Ya, malah ditambah-tambah. Akhirnya terjadi hubungan yang tidak baik antara sekolah dan keluarga. Jika menemukan kendala atau hambatan dalam proses pendidikan, hendaknya mengkomunikasikannya secara baik dengan pihak keluarga dan sekolah. Solusi yang dapat ditemukan sehingga bisa agar solusi dapat ditemukan sehingga tidak ada saling mencurigai atau menyalahkan. Itu yang penting. Ya, tanggung jawab kalian sebagai siswa. Kemudian relasi antara sekolah dan gereja, ya. Pendidikan Kristen membutuhkan sekolah gereja yang nyata. Sekolah ini mengajarkan studi Alkitab, doktrin, sejarah, dan unsur-unsur saat ini. Jadi pendidikan Kristen membutuhkan sekolah, ya, gereja yang nyata. Ya, sekolah mengajarkan studi Alkitab, doktrin, sejarah. Di sekolah kita juga mengandalkan hal demikian. Kalau kita hanya mengandalkan gereja, ya tidak cukup waktu di sana. Memang kita lihat ya, gereja memang tempat untuk pendidikan spiritual misalnya. Tetapi kalau hanya gereja saja, maka ya bukan tidak mampu, tidak, tetapi kurang cukup. Ya, sekolah kita memang harus membutuhkan itu. Kemudian aksi sosial dilaksanakan dan dievaluasi sebagai ekspresi misi Kristen. Tujuan pendidikan Kristen adalah kerajaan Allah, dikatakan oleh Thomas Krum. Jadi melalui aksi sosial ya dilaksanakan dan dievaluasi sebagai ekspresi misi Kristen. Jadi itu yang dilakukan di sekolah-sekolah. Kita melakukan aksi sosial, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan berhubungan dengan orang lain, itu sebagai tugas kita. Tadi teacher sampaikan bahwa kita harus menjadi berkat, menjadi garam bagi orang lain. Maka para pendidik agama Kristen menuntun orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kenapa? Tujuan pendidikan Kristen seperti yang dikatakan oleh Thomas Krum adalah kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah. Jadi maka guru pun mengarahkan kepada bagaimana siswa itu memilih mencapai kehidupan yang diinginkan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, yang Tuhan mau supaya masuk dalam kerajaan Allah. Bentar ya. Apa perlu